Suatu pagi, keledai Nasrudin berhenti melangkah. Kampung menahan napas. Siapa yang keras kepala, tuan atau tunggangannya? Keledai yang tidak mau berangkat. Hari itu pasar kota ramai seperti arus sungai selepas hujan. Nasrudin menepuk pelan leher keledainya. Ayo sahabat, kita berdagang dan berdebat, katanya. Separuh serius, separuh bercanda kepada orang-orang yang menunggu kisah barunya. Namun keledai itu menancap kaki, seolah bumi menahan talinya sendiri. Ditarik, tak mau, didorong, malah duduk. Warga berkumpul, ada yang tertawa, ada yang memberi saran, ada yang bertaruh siapa yang akan menyerah duluan. Nasrudin dengan janggutnya yang bergoyang tertiup angin, berdiri gagah. Hewan ini hanya butuh arahan bijak, ujarnya, menampakkan senyum guru besar. Ia berdeham, berkutboh tentang kepemimpinan, suara lembut, contoh tegas, tujuan jelas. Ia menarik lagi, keledai menoleh, mengunyah udara, tetap tak bergerak. Seorang bocah datang membawa wortel. Tuan, mungkin bukan suara yang ia dengar, melainkan harapannya. Nasrudin terdiam sejenak, menilai antara gengsi dan kenyataan. Lalu ia menunduk, menatap mata sahabat berkuping panjang itu, dan untuk pertama kalinya bertanya dalam hati, siapa sebenarnya yang memimpin perjalanan ini? Dialog dua kepala batu. Siang makin terik, debu menempel di janggut Nasrudin, dan peluhnya mengalir seperti aliran sabar yang mulai menipis. Keledai itu tetap berdiri di tempat, memandang lurus ke depan, seolah sedang merenung tentang makna hidup. Warga desa menahan tawa, menunggu bagaimana sang filosof jalanan keluar dari kebuntuan ini. Baiklah, kata Nasrudin, menatap keledainya. Kau keras kepala, aku juga. Tapi mari kita bicarakan seperti dua makhluk berakal. Ia mendekat, menatap wajah hewan itu dari jarak sejengkal. Apa maumu? Gumamnya. Keledai mendengus pelan, suaranya seperti napas panjang dari dunia yang lebih sederhana. Nasrudin tersenyum getir. Kau tak butuh kata-kata ya, kau hanya menunggu aku berhenti memaksa. Ia pun duduk di tanah, menyandarkan punggung ke pohon. Waktu berjalan lambat. Orang-orang mulai bubar, tapi keledai itu, anehnya, melangkah perlahan mendekat, menghentikan hidungnya di pundak tuannya. Nasrudin terkekeh lirih. Lihatlah, kata pada dirinya sendiri. Kadang kebijaksanaan datang ketika kita berhenti mencoba terlihat bijak. Angin sore berhembus pelan, membawa ketenangan yang baru tumbuh di dada keduanya. Pasar dan kesombongan yang tertinggal. Keesokan harinya, Nasrudin akhirnya tiba di pasar bersama keledainya. Orang-orang bertepuk tangan melihatnya datang. Lihat, Tuan Nasrudin akhirnya menang melawan keledainya, teriak seorang pedagang. Nasrudin hanya tersenyum tipis. Ia turun dari keledainya, menepuk leher hewan itu dengan lembut. Kau salah, katanya pada orang-orang. Bukan aku yang menang. Kami hanya sepakat untuk tidak saling keras kepala. Warga tertawa, mengira itu lelucon. Tapi Nasrudin tidak ikut tertawa. Ia duduk di samping keledainya, menatap orang-orang yang sibuk menawar harga dan berdebat soal untung rugi. Dalam hatinya muncul rasa ganjil. Dulu ia sering berdiri di antara mereka, merasa paling pandai berbicara, paling tahu cara menundukkan dunia. Kini ia sadar, bahkan seekor keledai bisa membuatnya menunduk. Seorang kawan lama menghampiri dan berkata, "Hoja, apa kau tak malu kalah oleh hewan?" Nasrudin menatapnya dengan senyum damai. "Aku lebih malu bila terus merasa menang atas siapapun," jawabnya. Dan di tengah hiruk-pikuk pasar, suara itu lebih jernih dari seruan para pedagang. Pelajaran dari bayangan keledai. Sore itu, matahari condong ke barat, memanjang bayangan Nasrudin dan keledainya di jalan berdebu. Dua sosok itu tampak seperti sepasang sahabat tua yang sedang bertengkar dengan dunia. Nasrudin menatap bayangan keledainya di tanah, lalu berkata pelan, "Lihat, bahkan bayanganmu berjalan lebih dulu darimu." Ia tersenyum miring, "Mungkin kau takut kalah darinya." Keledai hanya menoleh singkat lalu terus berjalan pelan.
Untuk pertama kalinya hari itu, Nasruddin tidak menarik atau memerintah. Ia hanya berjalan di sampingnya, mengikuti irama langkah yang lambat tapi pasti. Beberapa anak kecil berlari di pinggir jalan, berteriak, "Nasruddin, mengapa tidak kau pecut saja keledaimu?" Nasruddin menjawab sambil tertawa kecil, "Karena aku sedang belajar berjalan dengan sabar, seperti dia." Anak-anak itu bingung, tapi tawa mereka ikut menular. Di bawah langit jingga, Nasruddin menyadari sesuatu yang sederhana. Kadang, makhluk yang kita anggap bodoh justru mengajarkan cara terbaik untuk bergerak, pelan tapi dengan hati yang tenang. Keledai yang tidak ingin kaya. Setelah berjualan di pasar, Nasruddin mendapatkan beberapa koin perak. Ia menaruhnya di dalam kantong kecil, menggantungkannya di leher keledai. "Kita pulang sebagai dua makhluk sukses," katanya dengan bangga. Namun baru beberapa langkah, keledai itu berhenti lagi. Kali ini wajahnya tampak resah. Ia menoleh ke belakang, mengibaskan telinga seolah ada sesuatu yang mengganggunya. "Jangan bilang kau ingin berdiskusi soal filosofi lagi," keluh Nasruddin sambil menepuk punggungnya. Tapi keledai tetap diam, hanya menunduk dan tak mau berjalan. Nasruddin akhirnya melepaskan kantong perak itu dan menggantungnya di pinggangnya sendiri. Ajaib, keledai itu langsung melangkah maju tanpa ragu. Orang-orang di jalan menertawakan kejadian itu. "Lihat, keledainya lebih zuhud daripada tuannya," seru seseorang. Nasruddin tersenyum sambil menatap langit. "Mungkin ia hanya tak mau menanggung beban yang bukan miliknya," gumamnya. Dalam perjalanan pulang, Nasruddin merenung. Ternyata, tidak semua yang berhenti itu malas. Kadang mereka hanya tahu kapan harus melepaskan beban yang tak perlu. Malam di bawah pohon ara. Malam turun perlahan. Nasruddin dan keledainya berhenti di bawah pohon ara tua di tepi desa. Angin berhembus lembut, membawa wangi tanah basah dan suara jangkrik yang bersahutan. Nasruddin menyalakan lentera kecil, lalu memandangi keledainya yang sedang mengunyah rumput tenang. "Aneh ya," katanya pelan. "Aku yang punya akal, tapi justru kau yang terlihat lebih damai." Ia teringat siang tadi, bagaimana keledai menolak berjalan karena beban, bagaimana ia sendiri begitu mudah terbebani oleh pandangan orang lain. "Mungkin kau tidak peduli apakah mereka menertawakanmu," lanjutnya, "sementara aku selalu ingin terlihat benar." Keledai itu mendengung lembut, seolah menjawab tanpa suara. Nasruddin tersenyum. "Kau benar, sahabat, kadang diam lebih bijak daripada 1000 kata." Ia berbaring di tanah, menatap bintang-bintang yang berkelip di atas sana. Dalam keheningan malam, Nasruddin merasa kecil, namun untuk pertama kalinya, kecil itu terasa menenangkan. Ia menutup matanya sambil berbisik, "Terima kasih wahai keledai, kau tak bicara, tapi kau mengajarkanku banyak hal tentang menjadi manusia." Beberapa hari kemudian, orang-orang desa masih memperbincangkan kisah Nasruddin dan keledainya. Ada yang menertawakan, ada pula yang diam-diam memikirkannya. Tapi Nasruddin hanya tersenyum setiap kali cerita itu muncul. Suatu sore, seorang pemuda datang bertanya, "Guru, apakah benar keledai Tuan yang mengajari Tuan tentang kebijaksanaan?" Nasruddin menatapnya lembut. "Anakku," katanya, "kebijaksanaan tidak peduli dari mana datangnya. Kadang ia bersembunyi di balik tawa orang bodoh, kadang di mata seekor hewan yang diam." Ia menatap keledainya yang sedang beristirahat di bawah pohon. "Selama kita mau berhenti merasa paling tahu, dunia akan selalu jadi guru." Pemuda itu mengangguk pelan, menunduk hormat. Saat matahari tenggelam di ufuk barat, Nasruddin Hoja menepuk pundak keledainya sekali lagi. "Kau dan aku, dua makhluk yang sama-sama belajar," ujarnya. Dan ketika mereka melangkah pergi, debu di jalan tampak berkilau keemasan, seolah alam pun ikut mengangguk. Kadang hikmah datang bukan dari langit tinggi, tapi dari langkah sederhana di tanah yang kita pijak. Dan begitulah sahabat, kisah tentang Nasruddin Hoja dan keledai bijaknya.
Kadang, pelajaran terbesar datang dari tempat yang paling sederhana, bahkan dari makhluk yang tak pernah berbicara. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan tulis pendapatmu di kolom komentar, agar tidak ketinggalan kisah penuh makna berikutnya. Piro-piro sampai jumpa di cerita hidayah selanjutnya, karena setiap langkah bisa jadi pelajaran.